Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara Madani dengan NIM 230302080. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama itu ada landasan hukum dan prinsip utama yang dimana pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur hak, kewajiban, dan kewenangan daerah dalam mengelola pemerintahan secara otonom. Prinsip utama adalah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang kedua yaitu pemahaman pemerintah daerah. Poin pertama, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Poin kedua, ada penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada poin ketiga yaitu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Adapun dasar hukumnya itu poin pertama, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Poin kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara rinci penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk asas-asas yang harus dipegang. Poin yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyempurnakan aturan terkait pemerintahan daerah. Adapun pengertian asas otonomi daerah, yaitu asas otonomi daerah adalah prinsip dasar yang memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tanpa campur tangan pemerintahan pusat dalam kerangka NKRI. Otonomi ini memungkinkan daerah mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri. Adapun 3 asas pokok otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu poin pertama merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat hingga daerah otonom. Yang poin kedua, daerah diberi kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, misalnya membuat peraturan daerah atau perda, mengelola pajak daerah, dan memberikan pelayanan publik. Poin ketiga yaitu tujuannya adalah meringankan beban pemerintah pusat dan mempercepat pelayanan yang sesuai kebutuhan lokal. Asas yang kedua itu asas dekonsentrasi. Poin pertamanya merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pejabat atau instansi pusat yang berada di daerah seperti kantor, kementerian, atau dinas pusat. Yang poin ketiga, instansi pusat di daerah ini menjelaskan tugas pemerintahan pusat secara terbatas dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Poin ketiga itu contohnya, Dinas Pendidikan Provinsi yang melaksanakan kebijakan pendidikan nasional di daerah. Asas ketiga ada asas tugas pembantuan. Poin pertamanya itu ada pemerintahan pusat memberikan tugas khusus kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Poin kedua, pemerintah daerah melaksanakan tugas tersebut melalui bantuan dana dan pengawasan dari pemerintah pusat. Contohnya, pembangunan infrastruktur nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Poin pertama ada kesatuan, yaitu menjaga keutuhan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang poin kedua, real dan tanggung jawab, yaitu otonomi yang nyata dan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Poin ketiga, ada penyebaran yang dimana memberikan peluang kepada masyarakat dan daerah untuk berkreasi dan berinovasi. Yang keempat, ada keserasian, yang keseimbangan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan poin yang terakhir ada pemberdayaan yang dimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah. Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana poin pertama ada kepastian hukum yang dimana menjamin bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan undangan. Poin kedua ada tertib penyelenggara, yaitu pemerintahan yang terorganisir dan berjalan sesuai prosedur. Ada poin yang ketiga, kepentingan umum
kepentingan umum yang dimana fokus pada kepentingan rakyat luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Poin yang keempat ada keterbukaan, yang dimana pemerintah daerah harus transparan dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Adapun poin yang kelima, proporsionalitas, yang dimana kewenangan harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Adapun poin yang keenam, profesionalitas atau aparatur harus memiliki kompetensi dalam integritas tinggi. Adapun poin yang ketujuh, yaitu akuntabilitas, yang dimana pemerintahan daerah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran. Poin selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, yang dimana mengelola sumber daya dengan hemat dan mencapai hasil terbaik. Poin yang terakhir adalah keadilan, yang memberikan layanan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Adapun tujuan asas-asas pemerintahan daerah, yang pertama adalah poin pertama, mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas. Poin kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Yang poin ketiga, ada menjaga keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Poin keempat, ada mengakomodasi keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi daerah dalam kerangka NKRI. Adapun implementasi dan tantangannya, poin pertama ada kemandirian fiskal daerah, yang dimana daerah perlu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri agar tidak tergantung pada pusat. Poin kedua ada penguatan kapasitas aparatur daerah, yang dimana meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat daerah. Adapun partisipasi masyarakat, yaitu mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dan poin terakhir ada sinergi pusat daerah, yang dimana membangunkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan program pembangunan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.